bagi kita semua, bagi anak-anak untuk menambah ilmu pengetahuan masalah tentang pelaksanaan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada Bapak Ibu guru dan juga kerjasama antara SMP dan MA, ya panitia terima kasih, dan juga Pak Kepala MA Tahfiz terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal. Anak sekalian, tadi kita awali kegiatan ini dengan pembacaan surah Yasin. Biasanya ya di mana-mana di kampung-kampung ya orang yang mau berangkat haji didoakan dengan pembacaan surah Yasin, mau berangkat umroh demikian juga. Ini ya seolah-olah ya ecek-eceknya anak-anak seluruh ini mau berangkat haji ini. Ya, amin ya rabbal. Ini manasik yang terakhir, insya Allah ya anak-anak nanti akan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak sekalian, pelaksanaan ibadah haji ini adalah panggilan Allah. Apa? Panggilan Allah. Tidak semua orang ya itu dipanggil oleh Allah. Nah, mudah-mudahan yang hadir ini mulai dari bapak ibu gurunya, karyawan dan karyawatinya serta anak-anak semua, insya Allah di masa-masa yang akan datang ya Allah panggil pula kita untuk berziarah, untuk berkunjung ke Baitullah. Ada 3 panggilan Allah. Ada berapa? Yang pertama, panggilan Allah itu berupa azan. Ya, idza sami'tum nida fa ijabah Allah. Ya, apabila terdengar suara azan, maka segeralah memenuhi panggilan Allah. Ya, panggilan yang kedua adalah panggilan haji. Ya, panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah. Apa? Sambungannya? Iya. Yang ketiga, wah ini. Ya, panggilan Allah. Bila Israil datang memanggil jasad terwujud di. Nah, yang 1, 2 ini kita harapkan. Tapi yang ketiga ini, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa nanti akan ya meninggal, akan mati, akan berakhir. Ya, jadi sebelum nanti kita dipanggil oleh Allah panggilan yang ketiga ini, ya hendaknya kita melewati yang 1 yaitu azan tadi. Ketika dikumandangkan azan maka bersegeralah untuk sholat. Yang kedua, mudah-mudahan Allah ya panggil Allah pula kita untuk melaksanakan ibadah. Enggak mau lupa. Anak sekalian, ini pengalaman Pak Kepala MA ini sungguh luar biasa dan alhamdulillah ya itu semua terpenuhi. Ya, saya dulu pengalaman saya ya doa saya ketika ya berada di padang Arafah, ya Allah dekatkan rumahku dekat dengan masjid. Nah, ya alhamdulillah ya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari tahun 94
ya saya mulai mengajar jarak masjid itu dengan rumah itu dekat, kemudian dipindah lagi ke pindah tugas ke Muara Rumbai, itu dekat juga dengan masjid, dekat tempat mengajar atau sekolahnya, ya dari tahun 94. Dan yang ini juga seperti itu, ya dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah dari tahun 94 ya sampai sekarang. Nah, ini adalah suatu anugerah yang diberikan Allah yang luar biasa, ya. Jadi anak-anak seperti yang kata Ustadz tadi, ya, supaya bercita-cita, ya, dan kegiatan seperti ini seharusnya menambah semangat anak-anak, ya, untuk nanti timbul keinginan, ya, untuk dapat melaksanakan haji, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah bagi Allah itu, ya, untuk memberangkatkan orang. Contoh misalnya petugas-petugas yang berangkat, ya, tanpa disangka-sangka, ya, mereka bisa berangkat. Anak-anak yang sekarang sedang menghafal Al-Quran, ya, ada yang diberangkatkan, ya, umroh. Kalau zaman dulu imam kita, ya, Imam Haji Indra Gunawan itu juara, diberangkatkan dia haji, berangkat haji, dan pelaksanaan ibadah haji tidak seperti sekarang. Kalau dulu mendaftar kita, ya, sebulan atau 2 bulan bisa langsung berangkat. Dan dulu pakai kapal api, ya, di perjalanan hampir 4 bulan perjalanan. Kalau sekarang hanya tinggal sekitar 8 jam, ya, sudah sampai ke Mekah. Anak sekalian, ini kita sambil menunggu foto-foto, ya, pelaksanaan ibadah haji, ya. Ya, kita mau kemana nih? Ya, mau ke ziarah ke Baitullah. Ya, ini yang kita pelajari sekarang. Jadi manasik itu adalah praktek untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya, itu. Kenapa gitu? Kalimat. Nah, anak sekalian, kalau kita dapat sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000. Ya, berapa? 100.000 kali lipat sholat di masjid lain. Ya, nah ini. Dan tujuan kedua kita adalah Madinah. Nah, ya, ini Madinatul Munawwarah, ya, kota yang diberkahi. Ya, ini Ustadz kita syukur sudah sampai kemari, ya, karena cita-cita dan doa orang tua. Ya, ini siapa yang sholat di sini, pahalanya 100.000 kali
sholat di masjid yang lain. Ya, ini yang sudah pernah sholat di sini, ya yang baru-baru ini wildan, baru pulang. Kemudian Atras, ya, dan juga ada lagi yang lama tinggal di sana selama Ramadan, Aira, ya, selama Ramadan. Oke, ini pelataran, ya, daripada Masjid Nabawi. Ya, kalau musim haji, musim umrah ini ramai nih. Duduk di sini, sholat di sini, ya. Yang model seperti ini ada sekitar 10, ya, di Masjid Baitur Rahman Aceh. Jadi anak-anak yang sudah pernah sholat di sana di Aceh, nah ini nampaknya, ya. Ini anak-anak sekalian masih di Madinah. Kemudian ini Raudhah, ya. Raudhah itu taman-taman surga. Ini apa namanya, tandanya, ya, karpetnya warna hijau. Kalau kita umpamakan di masjid kita ini, antara ini, ya, ini terus sampai sini. Makanya anak-anak kalau sholat jangan pilih di sana, ya, di sini, karena di sini tempatnya ini tempat orang-orang yang berilmu, para qori, ya, pejabat-pejabat. Pilih di sini, yang mumpung masih bisa, ya. Nah, ya, ini Raudhah, ya, ini mimbar, ya. Kemudian, ini setelah kita nanti sholat di Raudhah baru berjalan, inilah makam Rasulullah, ya, ini sahabat. Nah, ini dan dijaga oleh, ya, polisi dan tentara. Nih, ya, jadi anak-anak nanti kalau baca selawat, ya, dan nampak kan makam Rasul kan? Membaca selawat nanti, ya, di makrifatkan aja anak-anak berdiri sini. Ini, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Tengok, ya. Kalau picingkan mata udah bisa membayangkan ini, bisa. Nah, silakan nanti baca banyak-banyak, baca selawat, ya, minta, ya, supaya nanti, ya, dimudahkan Allah untuk menghafal Al-Quran. Anak sekalian, ini, ya, pesawat Saudi Airlines, ya. Naik pesawat ini nanti kita ini berangkatnya dari Batam, ya, 8 jam nanti ke Jeddah, ya. Kalau Ustaz kemarin apa? Layar. Nah, layar. Kalau umroh, ya, satu lagi pesawatnya Garuda Indonesia, ya. Kepingin dah naik pesawat ini? Insya Allah. Awas, hati-hati jawabannya. Kalau tidak, ya, omongan itu doain, ya. Jadi saya tuh dulu tahun 2012 berangkat itu, saya awali waktu masa kuliah keinginan itu, ya, di Polonia. Sejak berangkat saya naik sepeda di pagar, saya begini tangan, ya Allah, menangis, ya Allah, kapan saya pergi ke sana, ya Allah. Terus saya minta kepada Allah, ya. Anak-anak bisa juga minta sekarang, ya, bagi Allah mudah. Innama amru idza arada shay'an, apabila Allah menghendaki berangkat, ya, seluruhnya berangkat satu pesawat, ya, mungkin itu.
kecil itu bagi Allah. Ya. Nah, anak sekalian, ya. Ini manasik haji bagi siswa SMP dan MA tahfiz. Oke. Arti manasik itu adalah proses pelatihan bagi calon jemaah haji. Dalil tentang haji ini banyak dalam Al-Quran, ya, termasuk juga hadis. Rukun haji terdiri dari 6. Ada 6, yaitu ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan meninggalkan semua yang dilarang dalam pelaksanaan haji. Ya, nah ini si Soartas yang Atras yang sudah pernah umroh, kita minta praktek memakai pakaian ihram. Silakan. Ya. Nah, ini anak kalian. Silakan. Ini ya, perhatikan ya cara memakai pakaian ihram. Bisa pakai. Nah. Ya, perhatikan. Ya. Nah, paham ya? Yang laki-laki, kalau yang perempuan nanti lain. Ya, masukkan ujung itu kemari. Nah, ya, jadi ini kalau dia ketika pakaian ihram tidak boleh ada sehelai pakaian pun di badan. Ya, yang terbuka sebelah kanan. Ya, paham ya? Nah, ini kalau sholat, nah, kembalikan seperti ini, tertutup seluruhnya. Paham ya? Iya, oke. Nih, ya paham. Jadi dalam memakai pakaian ihram itu kita lepas seluruh pakaian, ya, yang hanya 2 helai pakaian ihram. Oke. Kemudian rukun yang kedua adalah ukuf. Ya, nanti ada nah, ini niatnya. Ya, labbaik Allahumma hajja. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Ini dia. Nah, ya. Ini yang putra, yang putri, yang perempuan modelnya seperti ini. Ya, laki-laki 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit atau kain ihram. Perempuan pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, setelah tadi memakai pakaian ihram, kita pun niat. Kemudian sekalian, ya, setelah itu kita pun membaca talbiyah. Ya, membaca talbiyah. Ayo sama-sama kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik.
labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, 3 kali ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya. Selanjutnya anak-anak, pemakaian ihram itu dimulai dari Bir Ali. Ya, mikot. Ya, di Bir Ali itu batas tanah haram. Ya, nanti dari negara lain ada lagi. Jadi misalnya ini masjid Islamik, mana pekarangan masjid Islamik itu? Tuh pagarnya, pagarnya. Indonesia masuknya dari jalan lingkar, dari pintu gerbang. Di pintu gerbang itulah di situ ada nanti ya masjid namanya Bir Ali. Dari situlah kita memulai melangkahkan kaki masuk ke tanah haram ya, dengan sudah memakai pakaian ihram. Nah, sepanjang jalan tadi ya kita terus bertalbiyah ya. Ini gambar-gambar. Nah, ini sedang melepas semua pakaiannya ya, memakai pakaian ihram yang sudah disiapkan dari Madinah. Jadi di Madinah tadi ya, itu nanti para jamaah haji itu sekitar 8 hari ya dapat melaksanakan ya salat arba'in 40 waktu. 5 kali 8 40 ya. Barang siapa yang dapat melaksanakan salat arba'in, maka Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Coba ya. Terus nggak dapat itu. Kalau orang umroh nggak dapat ya. Ya, karena umroh itu 11 hari, 12 hari. Tapi kalau haji ini 40 hari. Sekarang tanggal 27 Zulqa'dah. Ini kira-kira jamaah haji ini sudah berangkat ke Mekah. Ya, sudah hampir 8 hari mereka di Madinah. Sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak pernah tinggal.
80 ya 8 hari 40 waktu 40 kali sholat berjamaah Allah haramkan ya. Nah kemudian ya ini tadi Masjid Bir Ali, PR anak-anak nanti apa itu Bir Ali. Bir itu artinya sumur, jadi sumur Ali ya. Di bawah ini banyak dibangun sumur ya. Setelah kita memakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat di sini, barulah berangkat ke Mekah. Sepanjang jalan tadi kita terus bertalbiyah ya. Apa arti talbiyah tadi ya? Ini ya, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilan ya Allah. Rupanya dipanggil Allah, sini ayo sini. Datang kita dengan mobil, dengan onta, dengan sepeda, dengan pesawat, dengan kapal api. Ada yang naik sepeda, ada yang naik Honda ya, dipanggil Allah. Sampai juga ya, ini ya Allah, kami datang ya Allah ya, memenuhi panggilan-Mu ya. Itulah labbaik Allahumma labbaik. Makanya orang-orang yang berangkat haji ya, gelarnya adalah duyufur rahman. Artinya apa? Tamu Allah, istimewa ya. Mulai berangkat dari sini, coba tengok jemaah haji yang berangkat kemarin, mobilnya luar biasa bagus. Itu sampai di dalam mobil sudah ada snack. Nanti sampai Pekanbaru, masukkan ke hotel lagi, makan siang, pokoknya semua luar biasa layanannya. Tamu Allah. Sampai nanti di Mekah begitu juga lagi ya, makannya luar biasa, istimewa ya, enak ya. Nah jadi ya sampai di Mekah ya, sampai di Mekah kita langsung ya tawaf dengan pakaian apa tadi? Masih pakaian namanya tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf ya, selamat datang dengan pemakaian ihram tadi. Nanti di sana ada Ka'bah, miniatur Ka'bah ya, nanti kita tawaf ya. Ini cerita kita ini sekarang sedang tawaf ya, tawaf. Kemudian ya 7 kali ya, 7 kali tawaf kudum namanya. Kalau tawaf ibadah ya, merupakan salah satu rukun wajib haji yang dilakukan setelah wukuf ya daripada Arafah. Kemudian tawaf wada, tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan Ka'bah setelah melaksanakan haji ataupun umroh ya. Tawaf kudum tadi, tawaf selamat datang. Kalau diibaratkan di sini namanya tahiyatul masjid, menghormati masjid. Kalau di Ka'bah tawaf ya, tawaf selamat dah. Kemudian tawaf wada ya, sebelum kita meninggalkan Ka'bah mau pulang ini ke tanah air, kita tawaf lagi ya. Kemudian tawaf yang berikutnya tasawuf, merupakan tawaf yang dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang jemaah haji kita mungkin berada di Mekah ya, mereka bisa tawaf setiap hari. Tawaf, kemudian ya sa'i, kemudian baru tahallul. Nah ya seperti itu.
Anak sekalian, ini ya, yang ini namanya pancuran emas. Ya, kita lihat supaya jelas. Nih, ya. Yang ini rukun Yamani. Ini itu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Hijr Ismail. Ya. Yang ini ada panah ini Hajar Aswad. Ya. Yang ini multajam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ini makbul berdoa. Nah, ya. Kemudian ini talang emas. Jadi anak-anak sekalian, nanti di lapangan dalam praktek orang yang tawaf itu, ya, dia harus mencium ini dulu, baru tawaf keliling. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di sini, ya, kita angkat tangan bismillah Allahu akbar. Jalan lagi yang kita baca dari sudut sini sampai kemari, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari sini setatnya dihitung satu. Keliling, hop sampai kemari satu. Maaf kalau buang angin, ya, batal, ulang lagi. Ya, nah, nggak mungkin ini berdesak-desakan ini. Ya, wame nggak bisa. Maka dari sini ada kodenya itu di sudut yang itu, ya, lampu warna hijau. Ya, makanya kita misalnya tiang itu di sana, dari sini bismillah Allahu akbar dikecut. Baru jalan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, dari sini dimulainya. Nah, ini. Paham ya? Nah, yang ini apa ini? Maka Nabi Ibrahim. Ini ya. Ini Hijr Ismail. Ya, kita tengok yang tadi lagi. Nah, ini. Ini yang Hijr Ismail. Payah sholat di sini. Wah, coba tengok. Desak-desakan. Ya, kalau ada kawan kita mau sholat situ, kita kawal dulu. Wah, dia sholat sini. Nanti gantian. Kita maju kawal. Ya, tapi orang Indonesia kecil-kecil, sorong sama orang Afrika itu masuk di sini. Ini makam Ibrahim. Ya, ini tadi apa namanya? Apa namanya? Hah? Di sini Hijr Ismail. Ini, ya, kita tengok lagi. Itu. Ya, ini Hijr Ismail. Ini rukun Yamani. Ini tadi Hajar Aswad. Oke, kita lanjut. Ini dia. Ya, amanah ya. Nah, ini rukun Yamani tadi. Ini cara tawafnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih. Jadi, ya, saya setelah itu, setelah kita tadi tawaf, kemudian sa'i, ya, sa'i itu di mana tempatnya?
Nah ini, nanti anak-anak sekalian di pojok sana itu Ka'bah, kita anggap pancuran apa namanya, pancuran air itu sebagai ya Safa dan Marwah, dekat-dekat seperti ini ya, Safa Marwah, Safa Marwah. Nah sebelum kita nanti berjalan atau berlari-lari kecil ya, kita menghadap ke Ka'bah ya, berdoa kepada Allah. Nah, baru nanti kita berlari kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ya baru kita tahallul. Ya, tahallul artinya memotong rambut ya agak 3 helai. Ya, ini apa namanya? Sa'i. Ya, setelah sa'i ya, pas tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji berangkat berbondong-bondong ke Padang Arafah untuk melaksanakan ukuf ya. Jadi nanti ukuf kita itu kita umpamakan di pelataran ini ya. Nanti di sebelah sana putri, bagian ini pintu ini, sebelah sini nanti putra ya berjejer. Setelah itu nanti ada khutbah ukuf ya. Setelah nanti kita ukuf ya, inilah anak-anak sekalian suasana ukuf di Padang Arafah ya. Jadi tidak sah haji itu kalau tidak melaksanakan ukuf, walaupun dia dalam keadaan sakit, diimpus itu digotong, dibawa pakai ambulan, diletakkan di Padang Arafah. Wah, itu luar biasa ya. Tak bisa diwakilkan. Nah, inilah suasana ya Padang Arafah ya. Bagaimana tata cara ukuf tadi? Yang pertama dimulai dengan mendengarkan khutbah ukuf. Jadi nanti kita sana ukufnya di sana, ukufnya di sini ya. Kemudian nanti baru kita ke bawah sana ya, ke Muzdalifah, baru ke Mina. Nah, itu dalam lagu haji itu. Daripada Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melempar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah ya. Nah ini yang kedua, dilanjutkan dengan sholat jamak takdim, pengumpulan 2 sholat untuk sholat zuhur dan asar ya. Zuhur, sholat asar dikerjakan di waktu zuhur ya. Apa terjadi di sana nanti? Tengok ini ya. Ukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri ya. Kemudian mensafarikan ukuf kan bisa dilakukan kepada jamaah yang sakit dengan didampingi petugas. Kemudian diperbolehkan ukuf dalam keadaan tidak suci
dari hadas besar atau kecil. Wanita sedang haid atau nifas boleh berwudu. Memperbanyak istighfar, zikir dan doa sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, ukuf artinya berdiam. Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, baca Al-Quran apa? Mulai dari Alif Lam Mim, dari zuhur ke asar, ya selesai dia 5 juz atau 10 juz. Ada orang yang ahli thariqah, zikir ya Allah, karena ukuf dia berdiam, mengingat dunia ini hanya ingat dia kepada Allah. Oke, kita lanjutkan. Ini masih suasana ukuf di Padang Arafah. Ya, setelah itu, setelah ukuf, pas tergelincir matahari, jamaah seluruhnya pun, seluruh dunia itu ukuf ini, ya seluruh dunia berkumpul di situ. Inilah gambaran nanti di akhirat, hanya berpakaikan kain ihram, ya putih-putih. Nampak anak-anak gambarnya, ya. Kemudian barulah berangkat. Begitu tergelincir matahari menjelang maghrib, ya, baru berangkat lagi ke Muzdalifah. Nanti Muzdalifahnya tempat parkir, ya. Mabit berhenti sebentar, ya. Untuk apa? Untuk mengambil kerikil, dan disunahkan di sana kita tidur sebentar. Itu tengah malam itu. Jadi pelaksanaan haji ini itu tengah malam dan penuh dengan tantangan panas, ya, berdesak-desakan. Itu makanya, ya, kalau bisa yang anak-anak berangkat haji nanti, ya kira-kira umur 40 atau umur 45 sudah bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Yang punya kemampuan daftar sekarang, ya, 15 tahun 20 tahun daftar, tunggu insyaallah Hadrat nanti berumur 35 tahun berangkat haji. Tapi nanti kalau umur 50 tahun baru daftar, tambah 20 tahun daftar pun 70 tahun udah payah jalannya, ya. Tawafnya nanti pakai kursi roda, ya. Ini suasana mabit anak sekalian di Muzdalifah, ya. Ini mabit tengah malam ini, mereka sebagian tidur, bagian ada yang mengambil adu kerikil, ya, yang diambil nanti, ya, boleh 49, boleh 70. Bagaimana nanti? Itu nanti akan dijelaskan, ya. 1 jamarat 7 kali lempar, kali 3 21, ya, 21 itu sekali jalan. Kalau 2 hari, ya. Nah, ini suasana Muzdalifah. Kemudian malam itu juga, ya, berangkat ke Mina, ya, berangkat ke Mina. Ini suasana Mina, ya, suasana Mina, kota sejuta tenda. Nih, ini kita masih dalam pakaian ihram, ya. Ini sejuta tenda. Di sinilah kita, ya, untuk menunggu, ya, pagi hari tanggal 10
Zulhijjah. Ketika di Indonesia tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Ketika di Indonesia ini orang melaksanakan sholat Idul Adha, ya, orang-orang yang melaksanakan haji, ya, nah ini suasana di Mina juga, ya. Selanjutnya berangkat untuk melempar jumroh, ya, ini terowongan. Ini mau berangkat ini anak sekalian, di panjang ini jalannya. Ini tahun-tahun 90-an terjadi peristiwa musibah terowongan Mina, itu ratusan yang meninggal. Kenapa? Karena satu terowongannya. Contoh misalnya pintu ini, satu aja pintunya, sana nggak ada, cuma satu. Yang dari luar mau masuk, yang dari dalam mau keluar. Belaga di tengah-tengah, kekurangan oksigen. Lindung, anak pijat segala macam. Ya akhirnya ini tinggal. Ini arah mau pergi, ya, melempar umroh. Ini pulang. Ini pulang. Ya, terowongan tadi, ya itu ada lampunya, ada kipas anginnya. Anak sekalian, sampailah di tempat pelemparan, ya, jumroh atau jamarat. Hari pertama, ya, tanggal 10 tadi, ya, kita hanya melempar jumratul aqabah sebanyak 7 kali. Setelah itu pulang, ya, tanggal 11, 12, 13 ini hari tasrik, ya. Tanggal 11 kembali lagi, ya, setelah zuhur kembali lagi melempar ular wusta aqabah. Pulang lagi tanggal 12, ya, pergi lagi lempar lagi ular wusta aqabah. Dan tanggal 13 Zulhijjah, ya, hari terakhir, ya, lempar lagi, ya, ular wusta aqabah. Ya, ada istilah nafar awal. Ya, kalau nafar awal itu hanya sampai tanggal 12, ya, pun pulang ke Mekah. Ya, ada yang sampai tanggal 13 Zulhijjah. Yang sampai tanggal 13 Zulhijjah, dia menyiapkan batu kerikil tadi sebanyak 70. Yang dia nafar awal, ya, hanya menyiapkan batu kerikil 49. Jadi anak-anak nanti ambil batu kerikilnya 7 kali 3 21. Lempar nanti bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Lempar sekali, lempar sekali, lempar sekali. Jangan sekaligus 7. Mau cepat, ya. Ada yang mulai karena gerak dia teringat, ya ini buset tadi ini mengganggu Nabi Ibrahim. Ambilnya slotnya, lemparnya, ya, ngamuk pula itu. Gue balik sama dia slot tadi. Ya, karena semangatnya tadi itu lepas ke ihram ini. Ya, ada seperti itu. Nah, jadi anak-anak jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 ular. Nanti tempat melemparnya, ya, rutenya nanti sini, nanti tempat parkir anak-anak ngambil 21 ya butir kerikil, baru jalan nanti ke sana, dekat bangunan sana, baru turun, nanti ada tanda di sana. Di depan TK ada ular, ya, Jumratul Ula, Jumratul Usta, kemudian baru Aqabah. Jumlahnya 7 kali 3 21. Udah jelas ya? Ada keajaiban anak-anak sini, ya. Sebegini banyak umat, ya, manusia ini nggak pernah penuh. Wah, ini keajaiban. Ya, bagaimana sejarahnya? Anak-anak sudah pelajari dalam pelajaran agama, yaitu masalah ketika Nabi Ibrahim digoda oleh setan untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada yang kenal ini? Ada yang kenal ini? Ada? Ada ini kenal? Nah, gini caranya lemparnya, ya. Dah. Setelah selesai melempar jumrah, kembali lagi ke Mekah, masih dalam pakaian ihram, langsung tawaf. Tawaf apa tadi namanya? Tawaf ifadah, rukun dalam haji. Tawaf tadi sudah diajari tawaf tadi, keliling 7 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, sampai nanti Hajarul Aswad, kembali bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, jalan lagi, keliling lagi, tawaf, kemudian habis tawaf baru ini sa'i, ya, barulah sa'i, ya, dari Safa ke Marwah. Jadi nanti anak-anak nanti dari ini dari sini Safanya, Marwah 7 kali jalan, ya, atau berlari kecil. Nanti di pintu gerbang sana, ya, di tangga itu, disitulah nanti Marwah, di situ nanti, ya, gunting rambutnya atau tahallul. Ini contoh. Kenal ini? Iya. Ya. Ini. Nah, ini bagi laki-laki. Nih. Bagi perempuan. Kenal ini? Nih, tengok. Jadi yang perempuan, ya, nanti dimasukkan tangan itu ke dalam, masukkan guntingnya, baru gunting dalam. Ya, seperti gambar ini kan masukkannya tangannya ke dalam. Ya. Nah, hati-hati, yang boleh menggunting itu yang sudah digunting. Ini semua perangkat, belum ada yang digunting rambutnya, minta tolong sama orang lain, tolong Pak guntingin, baru bisa nanti nyambung. Udah 10 orang ini, ya. Perempuan demikian juga, ya, boleh dengan suaminya, ya. Ini sebenarnya kita tampilkan ini yang sudah tahallul ini. Ada berapa orang ini dari SMP ini? Ada sekitar 8 orang yang sudah tahallul, sudah selesai hajinya. Ya, lupa tadi menampilkan contoh. Ya, atas tadi contoh maulid tadi kan. Nih, ya, ini bahasa Indianya cukur rata. Ya, oke. Ini anak sekalian,
setelah selesai tahallul, ya, setelah selesai tahallul, selesailah pelaksanaan ibadah haji. Ayo kita ulang tadi. Yang pertama tadi, ya, begitu sampai di Madinah, ya ini awalnya ya. Begitu sampai kita berangkat dari Batam nanti ke Jeddah, Jeddah baru diangkut naik bus ke Madinah, 8 hari di Madinah untuk sholat Arba'in. Setelah itu berangkat kita ke Bir Ali, namanya apa? Miqat batas tanah haram. Disitulah memulai kita untuk memakai pakaian ihram. Setelah itu berangkat sambil membaca talbiyah sepanjang jalan sampai di Mekah. Kita pun tawaf, ya, namanya tawaf kudur. Tawaf apa tadi? Tawaf wada atau kudur? Tawaf kudur. Artinya tawaf. Kemudian baru setelah tawaf baru sa'i, baru tahallul, baru boleh buka pakaian ihram. Menanti ya tanggal 9 Zulhijjah untuk ke Padang Arafah. Sampai di Padang Arafah kita ukuf. Setelah ukuf, ya, di Padang Arafah berangkat ke Muzdalifah untuk mengambil kerikil. Dari Muzdalifah berangkat ke Mina. Sampai di Mina nanti pada tanggal 10 Zulhijjah kita melempar jumrah. Setelah selesai melempar jumrah, balik lagi ke Mekah, baru kita tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Ya, baru sa'i lagi, baru tahallul, maka sempurnalah ya pelaksanaan semoga mendapat haji mabrur. Ya, anak sekalian, ya, ini doa, ya, doa untuk Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alimu ma fi sudur. Akhrijni ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Nanti anak-anak, ini anak-anak kami yang hebat-hebat, khusus laki-laki, kalau diundang nanti untuk acara syukuran, doa, inilah dibaca doanya ya. Kemudian ini doa supaya kita dimudahkan Allah untuk berangkat haji. Ayo sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, berikan karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan Rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Ini kemarin waktu acara syukuran di sekolah, anak-anak diajari sama ustadznya untuk berdoa. Demikian anak-anak kalian, wassalam. Ini sudah sampai ke tanah air lagi. Ya, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita sekarang praktek. Nanti kumpul sana perempuan, ya, dari tempat sana sampai kemari menghadap begini. Ya, yang laki-laki di sini
menghadap kemari. Ya, setelah itu baru nanti kita, ini nggak ada apa, megafon. Nanti baru kita ke lapangan parkir. Di situ semuanya mengambil 21 butir. Baru nanti kita keliling sana, ya, dengan rapi ya. Yang laki-laki dulu, jangan nanti ada yang tidak ikut, ya. Ini belajar ini luar biasa ini pahalanya ini. Ya, baru melempar jumrah, ula, wusta, akobah, baru naik lagi, kita tawaf 7 kali tawaf, kemudian disambung dengan sa'i, ya, 7 kali safa marwah, baru takallum, selesailah haji. Kemudian nanti kita pun makan bersama. Ya, nah udah disiapkan kan itu? Ya, nah, nanti makan kalau di Mekah namanya sate onta. Ya, kemudian sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, assalamualaikum.